yang seperti ini kurang saya kehendaki ya di dalam kondisi sekolah teologi, puji-pujian, main musik yang kayak orang kejepit gak kejepit, mau teriak gak teriak gitu kan, kayak ngeden gak ngeden gitu ya. Jadi kayaknya kerasanya itu tidak ada sesuatu yang menggairahkan hadirat Tuhan. Saya sangat kecewa kalau ibadah-ibadah dan kita notabene adalah orang-orang rohani yang terlatih dengan militan, lalu ibadahnya seperti ini ya. Jadi harusnya semangat, harusnya punya gairah, harusnya sudah hafal gitu ya. Kalau lagu-lagunya tidak hafal, lain kali kalau untuk ibadah cari yang hafal. Kalau belum hafal itu dinyanyikan pada awal ibadah berkali-kali, latihan dulu ya. Yang belum dihafalkan lagunya, yang kira-kira semua belum bisa, itu dilatihkan pada awal ibadah sebelum kita masuk ke ranah yang resmi. Jadi mungkin barangkali 5-10 menit itu latihan lagu yang semuanya belum bisa. Kalau misalkan dari pihak yang song leader tahu yang itu memang dinyanyikan, tapi song leader harus menjadi pemimpin yang betul-betul hafal. Nah, kita lihat kalau audionya tidak hafal, maka song leader mengajak beberapa kali supaya pujiannya itu menjadi hidup karena hafal semua. Apa artinya kita itu menyanyi untuk siapa sih? Kita menyanyi untuk kita sendiri, atau kita menyanyi kepingin hadirat Tuhan, atau kita kepingin menyanyi Tuhan? Nah, di sini kelihatan jadi kayak kabur dalam kita melakukan ibadah. Ibadah itu, pembuka pujian itu, kita ingat apa sih yang kita lakukan? Kenapa mesti rutinitasnya kita mesti pakai song leader? Kenapa mesti pakai musik yang penuh urapan? Kenapa sih semua dilakukan dengan begitu rupa di gereja-gereja yang sudah memahami tentang pentingnya puji-pujian? Karena memang dalam pujian itu diambil dari latar belakang paling tidak Daud yang punya roh puji-pujian, betul? Yang kedua adalah bagaimana tembok Yeriko itu bisa roh, yaitu dengan roh puji-pujian, hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah pujian itu. Dan yang ketiga adalah puji-pujian itu membuka pintu gerbang hati kita, roh Tuhan mau bekerja, dibuka dengan puji-pujian. Jadi kalau puji-pujiannya separuh-separuh, pujiannya itu tidak leluasa, maka roh Tuhan kelihatannya tidak akan menjamah ke kita. Ada beberapa orang yang sungguh-sungguh saja barangkali begitu, tetapi harusnya dalam setiap pujian itu membangkitkan orang sampai yang tidur, yang tadinya lemah, yang tadinya loyo, yang dan sebagainya, bisa mendapatkan urapan kebangkitan di dalam kita menaikkan puji-pujian. Nah, saya tidak menghendaki juga walaupun ada Pak Moses misalnya, kalau Pak Moses misalkan ragu-ragu, ya dia divideokan ya, divideokan. Sekarang misalkan ada beliau, kalau kita sudah lahir baru, itu apa sih yang kita takutkan dalam ibadah-ibadah kita? Hari Minggu kadang-kadang kalau ada Pak Moses kelihatannya tidak leluasa. Hari tertentu kalau ada Pak Moses, kita menyembah siapa? Kita melayani siapa? Pak Moses itu paling di sebagian kecilnya Tuhan. Jadi di dalam hal kita menaikkan puji-pujian, walaupun kita harus berpikir bahwa lingkungan kita juga harus kita pikirkan. Tapi lingkungan yang mana? Kita ini sudah bebas, betul nggak? Bebas, tetangga kanan kiri ini tidak dengar kita sampai bunyi kayak apa juga dalam ruangan ini. Dan zaman kita sekarang sudah berbeda dengan 10 tahun yang lalu, 2010 misalnya, atau 2009, 2007. Sekarang sudah banyak kesadaran itu dari FPI, dari aliran-aliran yang radikal dari kaum muslimin itu sudah sadar pentingnya Pancasila dan pentingnya kesatuan dan gotong royong, hormati, toleransi agama dan sebagainya. Sudah semakin sadar, dan anak-anak Tuhan, anak muda yang militan sekarang juga semakin bertambah.
Jadi mereka sudah tidak ada ruang untuk merusak kita, untuk melakukan sesuatu intimidasi kepada kita. Ya, dan saya terutama memang sangat berani sekali dalam pengalaman untuk membuka jemaat, untuk melaksanakan ibadah di sekolah, di lingkungan RT, lingkungan RW, siapapun juga di situ saya tabrak semua. Saya nggak takut dengan mereka. Sekali lagi yang saya bilang siapa? Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Amin. Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita tidak usah takut. Apapun yang terjadi, kalau sampai sesuatu ada dirusak Tuhan karena pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan bisa ganti nggak? Sanggup kan? Pasti sanggup. Tapi kita tidak menghendaki hal yang rusak terjadi, yang negatif terjadi. Kita maunya yang terlalu baik. Tapi seandainya kita memuliakan Tuhan sampai segenap tenaga kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi, sampai keringat, sampai tangis, sampai keluar darah sekalipun dalam diri kita, kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, kemudian kita terhambat, kita kemudian dirusak oleh orang dan sebagainya atau apapun juga yang terjadi dalam dunia ini, jangan khawatir, tangan Tuhan akan mengembalikan lebih besar dari apa yang pernah terjadi. Amin. Itu harus kita imani betul. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Anda yang sedang belajar ini, nampakkan, lakukan apa yang Anda lihat dalam video, yang di dalam YouTube dan sebagainya. Itu loh, pemimpin puji-pujian yang bagus itu seperti itu, banyak di situ. Dan Anda lakukan di tempat ini, jangan takut-takut. Kalau Anda dimarahi oleh orang otoritas di sini, baik siapa, saya bela. Apalagi saya di bidang mahasiswaan, di bidang pelayanan. Percuma saya sudah melakukan tugas pelayanan, penginjilan, pembukaan, menangani, mendoakan orang sakit, orang lumpuh, istri lumpuh dan sebagainya, semuanya dilawat oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Ya, perkara-perkara orang yang mau bertindak kejahatan ditahan oleh Tuhan, yang merusak rumah tangga akhirnya mati dan sebagainya. Itu pernyataan Tuhan yang luar biasa. Jadi Anda harus lakukan, Anda harus pembiasaan. Dalam perkuliahan ini adalah pembiasaan untuk Anda terjun di lingkungan nanti di mana sudah ada. Itu enak banget kalau cuma di sini. Kalau nanti sudah masuk ke daerah Sunda, Madura, nggak tahu kalau daerah Palu di sana yang bagian dari di mana yang bagian itu yang dibilang itu daerah hijau dan sebagainya. Kita nggak usah takut. Itu yang bilang daerah merah, daerah hijau, daerah apa saja, nggak usah takut. Karena Injil ini selalu hidup. Amin. Kuasa Yesus itu hidup. Jadi mati dan hidup kita ini ditentukan oleh Dia. Jangan takut. Kalau memang kita mau menjadi penginjil, ya penginjil yang beneran. Kita mau pendeta beneran, gembala yang benar-benar punya visi benar. Kalau mau jadi guru agama itu dua, bisa melayani penggembalaan, bisa penginjilan, bahkan bisa menjadi guru yang profesional yang nggak takut akan apapun tantangan. Kita apalagi ditaruh di sekarang ini sudah di sekolah-sekolah negeri. Ya, kita harus membuka sebesar-besarnya pekerjaan roh di dalam kita. Itu ada kaitannya, makanya kita berpuasa. Kalau puasa, kemudian kita pada hasilnya dalam kegiatan, ya dalam kegiatan puasa, ya ini saya katakan mungkin memang Anda masih berlatih. Saya tidak menyudutkan dan tidak menyalahkan ya, Amos misalnya ya. Dalam hal ini saya hanya mau membangkitkan bahwa Anda itu belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi sebelum naik mimbar ini belajar sungguh-sungguh, belajar lagunya yang sungguh-sungguh, yang benar. Cara mengucapkannya diatur, cara ucap, cara berkata, ya. Nanti akan saya pakai lomba, nanti akan Bapak lombakan tentang khotbah, tentang macam sekolah minggu, ya mungkin tentang kepemimpinan, ceramah. Jadi selain khotbah ada ceramah, cara berbicara secara ilmiah, orasi ilmiah. Itu nanti mungkin akan kalau ada diizinkan Tuhan sekali waktu itu akan dilombakan. Nah, pada hari ini sebenarnya mungkin bukan Bapak yang harus menyampaikan tentang firman Tuhan. Siapa yang sebenarnya? Pak Yano. Pak Yano. Yano tiba-tiba sakit. Kalau dari mahasiswa tidak ada. Dari mahasiswa ada yang ditunjuk nggak? Sebelum Kak Yano? Nggak ada. Oh, karena memang dijadwalkan Rabu ya. Rabu. Dijadwalkan Rabu itu kebanyakan yang dijadwalkan Rabu itu Rabu pagi nampaknya. Yang sesti melayani dosen-dosen yang khotbah itu. Apakah yang jam 1 juga gitu kan? Diundang? Iya. Mengundang dari sesti, dari dosen? Tergantung dari Bapak Amos.
mahasiswa ya? Bukan. Kalau mahasiswa kapan latihannya untuk chapel membawa renungan? Ada jadwal. Sebenarnya waktu chapelnya mahasiswa hari apa? Hari Rabu. Jam berapa? Jam 10. Oh, jam 10 yang pagi itu harinya chapel untuk mahasiswa? Iya. Lantas yang jam 1 udah puasa ini bagiannya siapa? Doanya siapa? Yang jam 1 chapelnya mahasiswa, apa yang jam 10 sampai jam 12 itu chapelnya mahasiswa? Itu jam 1 itu ibadah puasa, Pak. Jadi beda kalau chapel. Karena sekarang kan belum masuk, jadi chapelnya belum disusun. Belum disusun, tapi yang biasanya chapel itu yang tetap pakai jam 10 sampai jam 11 jam. Oh, 1 jam. Oh. Kalau yang buka puasa biasanya Jam 1. tetap hari apa? Hari Rabu. Rabu juga. Iya. Dan itu pelayannya siapa? Yang tergantung Pak Asrama. Sekarang itu pakai jadwal, Pak. Pakai jadwal SEMA. Ada Iya. SEMA, Pak. Oh iya. Ya sudah, karena Bapak belum banyak tahu di sini ya. Kalau begitu nanti tinggal saya nebusin supaya jangan acak-acakan ya. Jadi bisa teratur. Walaupun ini masih libur, tapi kita manfaatkan saja doa puasa ini kita latihan. Jadi dari jam 1 sampai selesainya itu yaitu bagian doa puasa apa? Mahasiswa atau SEMA ya. Nah yang sekarang ini kita mungkin pilihan Tuhan ya kan, kita latihan ya. Jadi bagian saudara untuk latihan. Jangan takut, yang penting kasih waktu paling tidak seminggu ya. Kalian seminggu untuk petugas-petugas, song leader, pemain musik ya supaya berjalan dengan khidmat lancar ya. Ini tadi pemain musiknya juga kelihatannya tak kayak takut-takut atau apa? Kenapa? Lampunya kurang tahu, Pak. Oh gitu ya. Nah itu makanya kan perlu persiapan seminggu ya. Jadi kita belajar calon mahasiswa, calon hamba Tuhan, koordinasi yang baik ya untuk pemain musik sama song leader dengan pemain musik ya kan. Kalau memang pemain musiknya tidak bisa, sama-sama sepakat untuk apa? Diganti lagu. Yang kira-kira tidak bisa itu satu saja ya dalam waktu ibadah, kalau bisa ya tidak bisa satu saja dilatihkan ya seperti yang Bapak bilang tadi. Baik, saya mau tanya dulu sebelum memulai, siapa yang ingat pasal berapa perikopnya tentang Yesus puasa? Pasal apa namanya, di kitab apa yang hafal siapa? Yang waktu Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Siapa? Matius. Siapa yang bisa? Ayo Matius. Ayo siapa? Matius berapa? Siapa itu nama? Siapa? Ruga. Sini Ruga. Sini Ruga. Kau sini. Bapak lihat benar apa enggak kau punya Alkitab? Coba sini. Kalau punya Bapak kayaknya benar juga. Sini Ruga. Nah ini ada ribet ya. 10.000. Ya, ribet. Tahu dia ya. Jadi tepuk tangan dong besok. Kali-kali saya tahu ya kan, perikop-perikop itu perlu dihafal juga ya kan. Karena mau sekolah Alkitab kan, tahu pasal-pasal tentang apa pokok di mana ya saya. Kadang-kadang gini, memang kita tidak hafal sepenuhnya, ya enggak? Tetapi ada kalanya pas ada yang khotbah itu, oh iya saya diingatkan itu, tahu tuh saya di pasal di situ, tahu tuh ayat di situ, betul? Nah, kadang-kadang dengan begitu kita ada untungnya. Itu tadi kayak si Ruga. Jadi pas ditanya pasal berapa ya yang tentang Tuhan Yesus puasa gitu kan? Ternyata dia masih cuma cari-cari dulu kan, tapi nggak begitu hafal, cuma cari-cari berarti baca pernah kan? Pernah baca, jadi ingat. Nah, gitu. Jadi sedengan ingat pasalnya saja kita sudah bahagia, benar nggak? Rasanya sukacita nggak? Ya kan? Ya itu mungkin hanya mengingatkan saja. Siapa tahu kalau itu dianggap penting, Anda pasal berapa ya tentang doa Bapa kami. Nah misalkan kayak gitu, yang pokok-pokok. Tentang lahir baru itu ayat berapa? Misalkan kayak gitu loh ya.
Nah, jadi saya lihat cari yang penting-penting dihafalkan ya, mau sekolah Alkitab supaya nanti ada lebihnya di sekolah yang lain begitu. Jadi kalau pokok-pokok yang ayat-ayat atau pasal yang favorit itu anak-anak kampus di sini sebaiknya hafal. Misalkan 10 hukum ada di mana tuh? Keluaran berapa? Nah, selain Keluaran 20, Ulangan berapa? Ini kita Ulangan. Ada ulangan pada. Iya. Iya. Ulangan itu. Jadi sebelum Ulangan 5. iya, Ulangan 5 kan. Nah, berarti udah pernah baca itu siapa nih? Siapa nama? Lydia. Iya, Pak. Iya, jadi pernah baca jadi. Maju. Hah? Tidak. Habis. Ya, satu saja hari ini nanti lain kali ya. Bagi dua. Lain kali nanti kalau Tuhan izinkan ya. Karena hari ini ya saya sudah tahu bahwa suasananya akan rada mati-mati dikit begitu. Dihidupkan dengan 10.000 jadi hidup gitu kan? Nah itu. Itu namanya apa? Di dalam kita mengajar itu membuat reward supaya apa? Ada konsentrasi kepada pelajaran. Kalau khotbah juga supaya jemaatnya juga akhirnya terarah kepada siapa? Hamba Tuhannya. Nah, itulah misalkan seperti itu. Nah, jadi ada pokok-pokok yang lain tentang lahir baru lah, tentang menyerahkan anggota tubuh kita lah, tentang ketuhanan Yesus itu mana, yang tentang guru Yesus itu mana, yang Yesus sebagai nabi itu apa dan sebagainya ya. Nah, oke, baik. Kita lanjutkan, kita belajar sore hari ini. Coba kita sebelum saya masuk ke bagian tertentu, kita baca dulu tadi yang di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11 tentang percobaan di padang gurun. Ini memang nggak dinyalakan lampunya ya? Nyalakan. Kayaknya rada gelap ya kalau nggak dinyalakan ya. Saya kayaknya rada gelap. Nah, terang. Ya, lumayan. Ayo kita baca bergantian. Saya yang pertama, Anda yang kedua dan seterusnya. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Amin. Amin. Nah, saudara-saudaraku, mungkin ada yang punya pikiran ketika membaca ayat ini. Ketika kita membaca ini, atau saudara mau membaca sebentar lagi, dan apakah yang Anda dapatkan dari pembacaan ini? Bapak kepingin mendengar. Ya, saya tidak akan khotbah. Mungkin hari ini seperti biasanya, mungkin
Jadi coba kita dalam hal yang ringan ini kita pahami. Coba dengan kita coba di atas gurun ini, Yesus puasa 40 hari 40 malam. Dari ayat-ayat ini siapa yang mengungkapkan dapat apa ya dari puasanya Tuhan Yesus ini? Dari pengalamannya Tuhan Yesus ini yang Anda dapatkan apa? Ada yang punya terpikir? Setelah membaca tadi, Ruga pernah memikirkan tentang ke-11 ayat ini dapat apa? Tentang apanya? Apa tuh? Pertama, yang Yesus katakan tapi enyahlah. Kata enyah. Tentang? Enyahlah iblis. Enyahlah kau iblis. Oh, kata nyala iblis. Itu yang menurut kamu berkat yang dari perkataan Yesus. Jadi Yesus, kuasa Yesus untuk mengusir iblis dengan bahasanya, ya, nyala iblis. Jadi Yesus mengusir iblis dengan bahasa kata nyala, ya, nyala iblis begitu. Kata itu. Dia bukan mengusir, pergilah tetapi enyahlah. Iya memang seperti itu karena di situ dikatakan Yesus mengatakan enyahlah, tapi dia tidak mengatakan pergilah. Kalau kita pergilah mungkin saja iblis cuma pergi, tapi enyahlah itu jangan sampai muncul lagi di depan. Nah, itu bagus kan? Dapat berkat semua? Amin. Jadi bedanya kata pergi dan nyah. Betul? Kalau pergi bisa belok-belok dia, ya kan? Kembali. Kalau pergilah iblis gitu kan ya. Kalau dia andai kata pergilah iblis, oh saya pergi kemana, jauh atau dekat? Nah, saya maju apa mundur? Kan pergi juga mundur, ya kan? Tapi kalau atau ke samping, atau maju tapi nggak jauh-jauh, saya jalan apa lari? Ya kan kalau suruh pergi gitu. Larinya pergi apa? Jalan-jalan saja. Kan bisa saja. Tapi kalau dibilang katanya, itu ada satu apa? Penekanan tentang apa? Nya. Ya, penekanan tentang apa? Musnah. Iya. Nyah itu dengan kata lain musnah. Jadi dengan kata lain nyahlah kamu setan. Jadi dia pergi terbirit-birit, kalau dia lari nggak deket-deket, dia jauh banget, gitu kan? Karena dia tahu raja sekarang raja. Tapi katanya itu bisa mati, komet. Nah, begitu. Iya, mati. Oke, bagus. Yang lain? Saya Matius 4 ayat 4 tadi. Apa tuh? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iya, apa di situ yang kamu dapat? Kita itu hidup bukan dari makanan saja, tetapi dari setiap firman yang disampaikan. Firman yang disampaikan. Oke. Yang lain ada mau menambahkan dengan ini? Saya Pak, Apa nambahkannya? ayat 7 Pak. Enggak, ayat 4 ini dulu, tambahin ayat 4. Yang ayat 7 dulu. Ayat 4 ini. Karena ini dia bilang sesuai dengan ayat itu bahwa manusia bukan hidup dari roti saja tetapi dari firman Allah. Jadi manusia itu bisa bukan dari roti tapi dari firman yang diberitakan. Ada yang mau melengkapi? Apa tanggapan yang lain tentang ayat ini? Manusia bukan hidup dari roti saja memang. Karena kita percaya sama firman Tuhan. Ada lagi yang menjelaskan tentang manusia tidak hidup dari roti saja tetapi dari firman Allah. Ini kan artinya apa? Yang dicobai oleh Tuhan, yang dicobai oleh iblis ketika kita berpuasa, urusannya dengan apa? Makanan. Dan kalau orang saat lapar, kadang-kadang laparnya orang itu dalam kata puasa tidak sengaja kayak kita sengaja puasa, betul? Dalam kondisi kemiskinan kita tidak bisa makan dan minum. Nah, disitulah akan cobaan terjadi antara saya mengikuti kehendak Allah atau saya mengikuti kehendak iblis. Karena ketika kita lapar, saat-saat yang dibilang itu, waduh saya nggak sengaja puasa, tapi memang ini saya tidak bisa makan. Sudah 2 hari saya tidak makan, atau sudah 3 hari, atau sudah seminggu dan sebagainya. Nah, di situ iblis senang di situ melihat. Nah, jadi ketika itu maka ada suatu kemungkinan tawaran-tawaran tentang kebutuhan perut kita itu bisa dari makanan, bisa juga dari minuman. Ya kalau roti yang datang kepada kita, kalau kalajengking gimana? Lah kan? Kalau kalajengking tidak akan dimakan, jelas ya. Tapi kalau roti, benar-benar roti dimakan tidak? Pasti dimakan. Tapi kalau itu masih wajar, boleh-boleh saja. Coba
kalau pencobaannya itu datang yang tidak wajar dimakan. Nah itu menjadi masalah. Terus dibujuk, kamu kan udah puasa, udah 3 hari, 4 hari, kamu bagus loh, gak apa-apa kalau kamu misalkan makan ini makanan ini bisa menguatkan kamu seminggu gitu kan. Apalagi ini ditambah dengan minum ini, nah, biasanya itu larinya pasti minuman keras kan. Ya kalau larinya ke minuman keras ya, ada lagi juga kadang-kadang dikasih makan apa? Mungkin B2 yang pedes. Ya kalau yang gak pedes mungkin, iya gak apa-apa. Kalau andaikan yang dikasihkan kepada kita saksang yang pedes banget, kita makan tidak? Tidak. Bohong. Pasti kalau tidak tahu pedes atau tidaknya ditawarin begitu bisa makan. Bahaya tidak? Bahaya. Dengan puasa 3-4 hari kita tidak makan, kemudian tiba-tiba dikasih makan pedes. Walaupun nasinya ada tapi mungkin nasi sedikit, banyak lauknya, kita makan saja. Yang salah siapa? Yang salahkan Tuhan, kita. Iya kan? Kurang hikmat. Loh, barang pedesnya kayak macam gitu. Kalau namanya Manado sama Batak makan kayak begitu kan tidak mungkin tanpa pedes kan? Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi pencobaan-pencobaan untuk kita. Nah, oleh karena itu untuk selain hikmat, ini kan Tuhan mengatakan bahwa punya hikmat karena Tuhan pernah mendengar firman. Iya kan? Manusia bukan hidup dari roti saja tetapi dari firman Tuhan. Nah, prinsip dari Tuhan Yesus inilah yang memang harus kita ikuti, bahwa ketika kita sedang dalam puasa, waspada. Lapar akan bisa membawa dosa. Nah, supaya kita tidak membawa dalam dosa, maka ingat yang memberikan hikmat adalah firman Allah. Dan keputusan kita, ingat juga iman bahwa kalaupun kita tidak makan dan tidak minum, kalau kita ingat akan perkataan-perkataan Tuhan, percayalah bahwa kenyang itu akan terjadi selalu. Jadi kalau misalkan gini, saudara ingat firman Tuhan apa yang membuat saudara tetap bersukacita, tetap kuat? Misalkan ada janji Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kemudian maka semua akan ditambahkan kepadamu. Terus ini juga misalkan ayat ini juga ingat, aku ingat sama Tuhan. Pokoknya kalau manusia itu bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan. Nah, kata-kata inilah yang kadang menguatkan kita. Begitu. Perkataan apa lagi yang menguatkan kita saat-saat kita mungkin kena pencobaan? Saya tahu bahwa pengharapan mati adalah Kristus. Mati adalah Kristus. Hidup adalah Bohong Kristus. banget ya. Mana sekarang ada anak udah takut mati untuk Kristus, ya kan? Ya kan? Ya, hidup itu untuk Kristus. Mati adalah keuntungan. Keuntungannya itu jaminannya mati kan hanya kalau Anda kedengaran masalah apa? Masuk surga. Tapi mati karena penginjilan berani nggak? Berani. Amin. Nah itu. Jadi kalau penginjilan sampai berani tetes darah itu baru mas mantap, ya kan? Tapi kalau cuma matinya nanti untungnya pikirannya kalau mati dalam Kristus kalau untuk kenapa mesti masuk surga? Itu masih tanda tanya besar. Masuk surga itu masih tanda tanya besar. Yang mungkin kita diselamatkan di dunia ini tetapi belum tentu masuk surga. Bahaya. Kenapa masuk surga itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan loh. Ya, bukan hanya sekedar kita percaya Yesus, kita melayani lalu kemudian kita masuk surga. Itu nanti ada perikop lain yang Bapak bicarakan bagaimana orang Kristen selamat dan masuk surga. Tidak hanya terbatas pada kata selamat, tapi kita masuk surga. Dipastikan itu karena ada beberapa hal yang harus diperbuat orang pasti masuk surga. Dan surga yang kita raih adalah surga yang besar. Oke ya, itu tentang Kornel ya, memahaminya ayat ini dia terpaku kepada kata hidup itu bukan dari roti tetapi dari setiap firman. Puji Tuhan. Oleh sebab itu semakin banyak membaca firman Tuhan, puasa kayak apapun panjang waktunya, maka saudara akan menjadi kuat sepanjang hari itu. Oke, yang lain tadi 7 ayat 7 ya. Apa tuh? Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu terkadang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Iya. Sepertinya kita berdoa, Tuhan, saya percaya kuasamu terlalu besar untuk saya. Hari ini saya ujian, saya tahu Tuhan akan membantu. Padahal besok-besokannya kita tidak tahu apa-apa tentang soal yang dikasih untuk kita. Jadi kita sudah ternyata Tuhan itu tidak berkuasa seperti yang saya doakan. Itu berarti kita sudah mencobai kuasanya. Ya, jadi seolah-olah tidak mengandalkan Tuhan. Iya. Atau mungkin terlalu mengandalkan Tuhan. Bukan Pak, mencoba tanpa usaha. Ya, betul. Jadi saya pasti dengan doa, pasti saya dengan iman saya, pasti apapun yang dikasih soal dosen misalkan gitu ya, Iya. saya bisa menjawabnya.
saya bisa berhasil. Nah, ini yang termasuk pendapat yang kurang apa namanya? Kurang hikmat. Nah, betul ya. Jadi jangan mencobai. Nah, apalagi kata mencobai Tuhan. Ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Yang lain? Ini kan mencobai Tuhan begitu. Jadi kalau namanya orang belajar itu tidak bisa habib salabim lalu kemudian mendapat nilai lulus. Begitu maksudnya ya. Itu benar juga. Ada lagi yang bisa mengisi? Mencobai Tuhan Allahmu. Jangan kamu mencobai saat-saat puasa. Wah, bisa tergiur di situ, ya kan? Itu yang tentang kata jangan mencobai Tuhan. Tuhan katakan seperti itu waktu apa itu? Tuhan suruh naik ya? Iya. Sudah. Jadi mencobai Tuhan maksudnya itu walaupun Tuhan itu maha kuasa gitu kan ya. Walaupun Tuhan itu maha kuasa sanggup melakukan segala perkara, tetapi juga pakai hikmat untuk kepentingan kita. Nah, jadi jangan salah menafsirkan bahwa Tuhan itu bisa segala-galanya lalu tidak dengan tembak aja, mungkin dengan mata uang begitu ya. Wah, gimana ya kalau soal dulu di SMA barangkali kan ABCD ya, pilihan ganda. Wah, ini tinggal pilih aja, nanti Tuhan pasti menentukan jawabannya. Kalau ini gambarnya uang ya kan, kalau gambarnya orang ya akan saya jawab A. Kalau gambarnya itu bunga merpati atau bunga melati, ini akan saya jawab C misalkan begitu. Kalau muter-muter mungkin saya jawab itu D misalkan begitu, ya kan? Nah, itu kan mencobai Tuhan juga. Nah, begitu. Ada lagi yang berpendapat mencobai Tuhan. Ayo, siapa yang bisa lagi? Pengalaman, siapa yang pengalaman mencobai Tuhan? Enggak apa-apa, Pak. Jodoh kan di tangan Tuhan, ya kan? Pokoknya kalau namanya jodoh itu Pak nggak bisa Pak diatur-atur, ya. Jadi saya nggak apa-apa Pak kalau pacar saya itu ya yang penting konglomerat kan. Nggak apa-apa Pak, nggak usah terlalu melihat masalah agama. Kalau soal agama itu nanti pasti jadi Pak, saya akan injili dia gitu kan. Nah, kadang-kadang mencobai Tuhan juga itu. Jadi tidak tahu mengukur sejauh mana kemampuan dia untuk beragamanya dia, tapi karena tertarik dengan apa? Kekayaan orang, kebolehan orang dan lain sebagainya. Nah, Yesus sebagai tameng. Saya sudah kuat kok, saya sudah sekolah teologi, pasti nanti akan saya injili dia. Dia akan ikut saya. Saya percaya pasti dia akan ikut. Enggak tanya belum sampai berapa bulan begitu. Pemberkatannya sudah di luar nikah. Waduh, ini betul-betul mencobai Tuhan itu ya. Nah, nggak boleh sembarangan. Jadi harus betul dipikir, ditimbang matang-matang. Bukan berarti hal itu juga tidak salah sama sekali. Kadang-kadang memang dalam berjodoh ada orang yang ditentukan perkenalan perpacarannya itu dengan beda agama. Tapi lihat dulu sejauh mana kemampuan kita. Jangan mencobai Tuhan yang akhirnya setelah kesiksa hidup ya kan menyesal kemudian. Nah, itu jadi perlu dipikirkan matang-matang ya. Ada yang memang saya mendengar tadi ada kesaksian seorang perempuan dari Muslim yang dibawa Tuhan, ternyata kenalan sama orang Kristen akhirnya menjadi pacar, dan setelah dia menimbang akhirnya Tuhan yang bekerja memang bukan semata-mata dengan laki-laki itu Tuhan berbicara langsung, tetapi ternyata memang dia mungkin harus dengan orang itu dijodohkan, lalu dia selalu mimpi dikasih penglihatan sama Tuhan, selalu membaca Alkitab, akhirnya dengan persimpangan jalan perempuan ini akhirnya mengambil keputusan setelah Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan di Yohanes 14 ayat 6, terus kemudian Tuhan Yesus menunjukkan salib, terus Tuhan Yesus menunjukkan perkataannya, maka akhirnya tidak sia-sia, berarti saya dikenalin sama orang pemuda itu, saya nggak salah, berarti saya dapat keselamatan dari dia, dan akhirnya mereka menjadi satu di dalam iman. Nah, tidak apa-apa ya. Oke, ada lagi yang bicara masalah itu? Yang lain lagi? Yang dari ayat ini, itu ayat 7, ayat yang lain? Apa? 10. Itu kan ayat 9 dan 10 itu berkaitan tuh. Di situ iblis mencobai Yesus supaya dia mau sujud menyembah kepada iblis gitu kan. Sementara di ayat 10 mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti gitu. Ya. Jadi artinya iblis menawarkan setiap kemegahan dunia gitu, kerajaan dunia, kekayaan dunia, tapi Tuhan berkata datang dulu kepada saya gitu, menyembah Tuhan dulu gitu, prioritaskan Tuhan dulu baru yang lain itu sih Pak. Iya, jadi jangan mengikuti bujukan iblis. Ini di dalam hal puasa itu ingat Tuhan, pengalamannya Tuhan ini Tuhan diuji dari keadaan apa? Harta benda.
harta benda, dari kebutuhan, kegelimangan, dari kebolehan secara kekayaan, harta benda, ya, hal-hal yang indah secara harta duniawi begitu. Nah, ini banyak terjadi. Apakah doa puasa atau tidak? Tapi kalau orang yang sudah terlatih puasa, seharusnya sudah bisa menolak hal-hal begitu, karena dengan puasa itu kan kita juga harus belajar mengendalikan diri, kita menguasai diri, kita menyalipkan diri. Tetapi kenyataannya, apakah mereka sudah biasa puasa atau tidak? Apalagi kalau tidak puasa, itu pasti kebanyakan mesti kalah, ya enggak? Dengan iming-iming yang memang itu membuat mereka punya harapan yang luar biasa. Dianggapnya dengan harta yang akan diperoleh dia, dengan kekayaan yang akan diperoleh dia akan menjadi berbahagia, dia akan menjadi orang yang serba enak begitu. Makanya Tuhan katakan dalam kata-kata ini, iblis, kamu harus menyembah Tuhan. Jadi jangan mencobai Tuhan. Kamu tidak boleh untuk kamu merayu-merayu sebagai manusia yang percaya sama Tuhan. Yesus pada waktu kan sebagai manusia, ya kan? Nah, kepada kita juga begitu. Artinya apa? Kenyataannya, refleksinya ini adalah ketika saudara menjadi orang Kristen, berlama-lama sulit untuk mencari pekerjaan, sulit untuk mendapatkan makan dan minum, sulit saudara tidak punya jabatan dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Jadi tadi berurusan dengan perut. Perut itu berarti urusannya dengan makan minum. Yang kedua urusannya dengan jabatan kekuasaan Tuhan. Jadi punya tempat yang tinggi kekuasaannya. Yang ketiga mengenai harta karun, ya, kekayaan, harta benda, kemegahan dunia yang akan diberikan. Nah, itu terjadi di masyarakat. Di kantong-kantong Kristen, Irian, NTT, Manado, itu terjadi. Dan banyak anak-anak Tuhan yang kolab imannya. Di Irian terjadi banyak. Amos pernah mendengar yang mereka harus makan dan minum pegawai negeri, diberi tahta kedudukan menjadi bupati dan lain sebagainya, dan akhirnya menjual Yesus. Pernah dengar itu? Terjadi di Irian, di Ambon, ya, di Manado. Itu refleksinya itu. Jadi mereka kepengen tahta, mereka asal dapat tahta nggak apa-apa, mereka jual Tuhan Yesus. Makanya kenapa penginjilan, bukan penginjilan, pengalquran, apa sih namanya, Al-Quran yang lebih maju di sana, di Irian. Ada sebagian itu, ya, yang dibuat misi kaum muslimin itu ke Irian. Kenapa? Mereka yang di sana miskin-miskin tidak diperhatikan oleh gereja. Nah, ketika mereka butuh makan dan minum, siapa yang menolong mereka? Kaum saudagar yang di pinggir-pinggir pantai, yang di pegunungan. Maka salah satu terjadi itu Masjid Fakfak yang ada di Irian, ya. Itu yang terjadi. Itu apa? Itu mereka berusaha mengalihkan perhatian mereka dengan kebutuhan makan minum, kebutuhan tahta, ya, kebutuhan kekayaan harta benda. Nah, kalau kita yang sudah belajar latih puasa ini, diharapkan jangan sampai kita kalah. Karena tujuan puasa itu seperti yang Tuhan lakukan itu tujuannya apa? Menang dari semua godaan. Itu kesimpulannya. Jadi dalam hal kita puasa itu kesimpulannya adalah menang dari semua godaan, baik godaan perut, godaan tahta, godaan harta benda, ya, godaan kemegahan dunia, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Nah, itu jadi kita harus menang, maksudnya begitu. Jadi menang dari kedagingan, ya, di satu sisi menang dari kedagingan. Jadi kita supaya tidak hidup di dalam kedagingan. Nah, oleh karena itu, baik, sampai di situ saya pikir sudah dijelaskan semua. Nah, saya ingin mau menyampaikan lagi, menggarisbawahi barangkali kemarin lupa, itu ada dua hal. Ya, jadi tujuan puasa sama perilaku puasa. Yang kemarin mungkin sudah, tetapi ini saya mau ulang lagi. Coba saudara mau perhatikan baik-baik. Saya hanya ingin menggarisbawahi lagi, mungkin tujuan doa puasa kita apa? Berbeda. Kalau doa puasa dalam kelompok ini, dalam kelompok di ruangan ini, doa puasanya selalu untuk apa? Doa demi kepentingan apa? PT, Sesti, kemahasiswaan, koperasi, kemudian pinjam bank, terus apa lagi?
untuk bangsa dan negara. Bangsa dan negara, ya itu nggak salah juga sih, itu dalam komunitas. Tapi mungkin saya kepingin saudara juga punya waktu sendiri untuk doa puasa untuk sendiri. Jadi berdoalah sendiri, bukan selalu mesti bersama-sama dengan kelompok komunitas mahasiswa yang sama seperti ini. Makanya Bapak minta ada ruang doa sendiri. Ya, jadi nanti ada ruang doa sendiri di situ. Dan itu sudah disetujui dan nanti kita akan lihat itu manfaatkan maksimal. Kalau belum itu ada, sebenarnya saudara juga bisa meluangkan waktu untuk melakukan doa puasa sendiri. Melaksanakan doa puasa sendiri sebelum saudara ada ruang doa. Di mana? Di ruangan ini mungkin ketika orang lain sudah tidak ada, beban berat yang terjadi di kamar kan ada teman-temannya, ya nggak leluasa berdoa, kecuali teman satu kamar itu bisa diajak puasa. Itu bagus kalau misalkan saudara tahu satu kamar itu selalu sehati, sejiwa, satu pikiran, satu roh, satu iman, satu pengharapan, dan kita sekapan saja ini waktu kita buat doa bersama, saudara selalu siap. Tapi ketika ada teman yang lemah yang tidak bisa kita bersama, maka larilah kepada Tuhan, berlutut di kaki Tuhan, mungkin di pojok sini, mungkin di pojok situ, mungkin tertutup dengan banner-banner itu. Kalau perlu begitu, kita berdoa sendiri. Ya, doa puasa. Apa pergumulan kita? Tujuannya kita memang beda-beda. Ketika kita berdoa puasa dengan sendiri, itu punya tujuan yang mungkin berbeda. Ada beberapa orang yang misalkan seperti ini. Coba perhatikan itu, ada yang kadang dia berpuasa supaya dia bisa itu tujuannya. Supaya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi merendahkan diri di sini bukan berarti berlututnya ya. Bukan berarti masalah kaki yang harus terlipat dan berlutut, bukan rendahkan diri di hadapan Tuhan itu. Jadi maksudnya seringkali datang sujud kepada Tuhan itu takluk sepenuhnya kepada Tuhan, berpengharapan 100% kepada Tuhan. Hanya Tuhan saja yang disembah, yang dimuliakan. Hanya Yesus saja yang diakui sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hanya Yesus saja yang menjadi jalan keluar. Itu namanya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu harapan yang lain. Dengan cara apa saja nggak bisa. Andaikan kita bisa melanjutkan dalam doa, maka Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan, mungkin Kau berkenan mengirimkan sesuatu melalui orang lain dan lain sebagainya. Itu hanya cara Tuhan untuk menolong kita. Tetapi yang kita andalkan dengan merendahkan diri itu maksudnya apa? Mengandalkan sepenuhnya Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Kita mau jadi apa? Pikirkan, saudara sekolah ini punya beban apa selama di kampus ini? Saudara nggak punya uang, saudara nggak punya baju, saudara nggak punya sandal, nggak punya sepatu, saudara kurang pintar, saudara kurang menangkap pelajaran tertentu dan sebagainya. Itu saudara bawa dalam doa, dalam pergumulan itu, doa puasa. Ketika saudara itu lakukan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka roh Tuhan akan bekerja. Roh Tuhan akan menopang saudara. Dan sekali waktu apa yang saudara minta itu, saudara sudah lupa berdoa, Tuhan akan bekerja menolong kita. Itu artinya apa? Dengan doa puasa itu sungguh-sungguh bahwa saudara lari kepada Tuhan. Dan itu dengan cara sekuat tenaga dengan begitu. Ya, makanya ada orang yang seperti itu. Apalagi merendahkan diri untuk apa? Saudara menjadi terisi, menjadi orang yang rohani. Tujuannya saya merendahkan diri. Tuhan, mungkin ada yang berkata, Tuhan saya ingin seperti Engkau, yang seperti tangan Tuhan, ya, yang penuh belas kasihan. Mungkin seperti kaki Tuhan yang melangkah dalam rencanamu Tuhan. Mungkin seperti hatimu Tuhan, supaya saya punya belas kasihan kepada siapa saja. Nah, jadi banyak cara dengan doa puasa itu yang harus saudara isikan. Kalau ini doa seperti kayak komunitas seperti ini sudah ditentukan doa pokok doa. Tetapi kalau pribadi itu lebih luas. Mungkin apalagi dengan rendahkan diri mengandalkan kepada Tuhan. Ya kan? Mungkin ada di situ saudaranya Amos yang sakit, dia lari tidak hanya dengan kita minta doa di sini, tetapi mungkin lari sendiri bergumul, Tuhan saya percaya kuasa-Mu, Tuhan tunjukkan kuasa-Mu. Nanti sekali waktu percaya Tuhan akan ubahkan itu. Tuhan akan jawab waktu kita tidur, kita kasih mimpi sama Tuhan. Itu pengalaman Bapak begitu. Waktu baru percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak dulu minta sama Tuhan. Kebetulan di kampus Betel ada ruang doa. Selalu siang malam petang saya doa terus. Orang tua saya sakit, orang tua nggak percaya Tuhan Yesus. Kemudian saya minta sama Tuhan kesembuhan dari orang tua saya yang sakit mata. Padahal masih pegawai negeri, dan kalau tidak bisa matanya bisa lihat, itu dia jauh, dia di pegunungan begitu nggak bisa lanjut kerja. Tapi saya sebagai anaknya, saya dengan hati baik, tidak menghukum orang tua walaupun dia marah-marah saya menjadi orang Kristen, tapi saya doakan. Dan waktu itu masih surat-suratan.
Dan saya kirim sama orang tua seminggu kalau datang surat itu, dan balasannya itu dia bilang, saya bilang saya mimpi Tuhan, saya mimpi Bapak, saya mimpi bahwa Bapak dijamah oleh Tuhan, Bapak sembuhnya sakit pada siang hari, saya bilang begitu. Jadi itu saya kirimkan, dan itu malaikat waktu itu mau memberitahukan pada malam jam 3 jam 2 sama saya, mengatakan bahwa doamu dikabulkan. Nah, sedangkan pergumulan saya pada waktu itu sampai saya doa puasa Senin Kamis, sampai saya selalu berlutut di kaki Tuhan, di mana saya bisa berdoa di kamar, atau kalau kamar saya kosong saya berdoa di situ, kalau ruangan doa itu nggak banyak orang saya bisa leluasa doa di situ. Tuhan jawab. Akhirnya orang tua saya mengatakan membalasnya, iya nak, Bapak sembuh memang pas siang hari mau cuci muka, kemudian Bapak mau tidur. Setelah tidur ternyata Tuhan tiba-tiba itu mungkin Tuhanmu, dia bilang. Tuhan mungkin Tuhan Yesus itu yang menjamah saya sehingga saya matanya bisa bening lagi. Nah, begitu. Jadi pernah terjadi seperti itu. Jadi banyak pergumulan yang harus kita bawa dalam Tuhan. Sudah Anda lakukan belum ini? Siapa yang sudah melakukannya? Ada? Oh, puji Tuhan ada ya. Nah, puji Tuhan. Jadi pengalaman berarti satu roh ya. Sudah ada jalan seperti itu. Nah, itu pengalaman. Nah, kemudian apa untuk menyatakan rasa kasih kita kepada Yesus mendalam? Udah tahulah itu ya bagaimana kita. Yang ketiganya apa? Membuat tubuh kita menjadi lebih disiplin menyangkal diri. Nah, itu banyak anak-anak SMA yang tidak mengerti tentang doa puasa. Gimana Pak, selama ini saya belum pernah puasa. Nah, begitu. Nah, anak SMA saya ajak untuk ketika kamu jadi panitia retreat, panitia pasca, panitia Natal, mereka saya ajak doa puasa. Baru tahu mereka ya. Ada yang kuat memang doanya puasanya cuma mengurangi makan, tapi ada juga yang full time dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, dan baru kita doa dan lain sebagainya. Dan dengan kesungguhan itu apa? Di sini supaya bisa apa? Menguasai diri sehingga bisa menyangkal diri. Menyangkal diri itu gimana? Ya, saat-saat tertentu, dalam saat-saat tertentu orang menyangkal diri itu, ya contoh ini Amos lagi, Amos. Amos jadi contoh terus ya. Contoh Amos misalnya kemarin waktu hari Minggu ya Amos ya. Itu kan Amos kurang kenyang ya. Amos kan kurang kenyang, contohnya nih, dia kan makannya itu banyak, yang porsinya itu nggak salah banyak, memang karena dia sejak dari kampung kebiasaan begitu kan, beda dengan di Jakarta, apalagi orang yang sakit gula kayak bapak, nggak bisa lagi, bahkan tadi dikasih makan juga saya tolak ya nggak, karena saya perutnya sudah tidak memadai untuk makan yang banyak-banyak. Tapi beda dengan Amos bisa dua piring, dia 2 piring juga, bukan 2 piring yang lemper begini, munjung, ya kan? Begitu dia. Nah, untuk penguasaan diri dalam hal doa puasa itu sehingga Amos apa? Dengan bisa mengendalikan diri, dia tidak emosi. Coba kalau dia tidak pengendalian diri, emosi sama bapak asrama, iya enggak? Dia akan mengatakan apa? Bagaimana sih bapak asrama ini? Tidak tahu apakah saya kan makan tidak sedikit, saya kan banyak. Gitu kan. Dia akan marah-marah ngomong begitu kan. Cuma dia bilang dengan baik hati, Pak, yang masak Pak, saya sudah lapar lagi, saya kurang 1 porsi. Dia bilang begitu. Saya dengar itu ya. Nah, jadi penguasaan diri. Syukur lebih bagus lagi apa? Ya sudah Pak, saya ada puasa, nanti sore aja Pak saya makan. Nah, ini lebih bagus Bos. Ntar sore saya sekarang lapar tahan lapar lagi, ya kan? Sebab itu melatih apa? Ketika Anda diajak penginjilan pelayanan lebih dari di kampung Mos, kamu akan ketemu yang kadang-kadang makannya itu cuma hanya dengan sayur, bayam tok, nggak ada lain-lain. Dan makannya cuma sedikit, nasinya nggak banyak, nasi dari singkong lagi. Ayo, bagaimana tuh? Nah kan lebih parah lagi. Nah, tapi kalau sudah dilatih dengan puasa dan pengendalian diri, mau ketemu apa kek, mau ketemu ular sekalipun, mau dia harus dimakan, ya makan. Kalau memang adanya itu dengan iman, ya gitu. Makan sedikit nggak masalah. Gitu Bapak pelayanan sampai ke desa-desa begitu. Cuma meneteskan air mata, nggak berani tetap muka sampai yang punya rumah melengos begini tetes air mata. Karena mau ada tatap muka sama yang mau ngasih makan itu, takutnya saya nanti dibilang sombong. Rasa apa? Aduh kasihan lagi sih keluarga ini. Tapi bagaimana ya, saya penginjilan nggak punya uang lagi, sudah jalan lagi, tidak punya ongkos mau ngasih ke orang yang ngasih makanan itu, tapi isinya cuma nasi singkong sama kalau orang Jawa benguk kacang apa tuh, kacang koro atau kacang bungo, itulah yang bukan tempe. Jawa tahu nggak? Atau di Manado atau di mana tahu nggak itu yang panjangnya segini-gini gitu, bengkok-bengkok begini. Yang muda disisir begitu. Ya setengah buncis, wajahnya kayak buncis tapi ada bulu-bulunya. Nah itu kacang apalah namanya ya, kalau di Jawa itu ada tempe benguk. Nah tempe benguk yang di Jogja itu Anda tahu pohonnya seperti ada yang muda di sayur. Dan itu sayurnya juga kelapanya nggak santan-santan amat.
Jadi udah setengah-setengah santan ada, pedes juga nggak ada pedesnya, nggak ada cabai. Waduh, sudah nasi tiwul lagi begitu. Waduh, waduh, tantangan berat itu Mas. Lalu waduh, jadi hamba Tuhan begini, sedangkan kami di Jakarta kayak macam gitu. Nah, oleh karena itu pengalamannya seperti itu sehingga membuat saya juga pengendalian diri. Kadang-kadang saya bisa memberi dari kekurangan saya. Jadi kalau saya ada, justru saya di situ saya mudah memberi karena saya punya pengalaman yang baik dari orang lain. Nah, jadi puasa seperti itu ya. Jadi bisa itu. Jadi semakin kita bisa disiplin tentang menyangkal diri. Lalu menambah rasa simpati kepada sesama manusia ya. Tentunya begitu merasakan penderitaan orang lain. Jadi kita diajar mudah merasa empati ya kepada orang lain. Jadi kita belajar untuk meminta jawaban Tuhan atas semua masalah yang kita alami. Tadi sudah saya bilang. Kemudian mengusir setan, jenis setan tertentu yang hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Nah itu yang orang-orang kayak kakaknya Amos yang perdukunan itu, yang dibuat karena dukun itu doa puasa. Jadi Amos doa puasa, Amos doa puasa dan kamu doa sama Tuhan. Itu sudah benar kita lakukan ini doa puasa. Itu kita memerangi mereka. Jadi doa puasa itu untuk kadang mengusir setan dengan cara begitu. Apalagi kalau pengembalaan pribadi, pelayanan pribadi, nanti siapa yang buka jemaat, siapa ini, banyak tantangan yang macam begitu. Ya, jadi maka itu jadwalkan untuk doa puasa, apakah Senin Kamis atau setiap hari Rabu atau biasanya Sabtu, pokoknya latihlah dirimu untuk doa dan puasa. Jadi hal itu akan membuat kemenangan dalam segala pencobaan dan tantangan. Oke, baik. Lalu kemudian perilaku doa. Nah, saya bilang begini maksudnya. Saya hanya mengantarkan kata pengakuan Yesus adalah harapan satu-satunya. Maka mengantarkannya dengan lagu itu. Yesus, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, dan seterusnya. Nah, hal itu menunjukkan bahwa relevansinya antara kebutuhan pengharapan kita dengan lagu. Kemudian apa lagi? Jadi kalau ada pengharapan kita lagu. Jadi lagunya harus sinkronkan dengan apa yang kita maui di situ. Lalu misalkan kita dalam perilaku itu kita minta Roh Kudus mengampuni dosa kita. Maka ada kata lagu kadang-kadang mengatakan seperti itu. Mengampuni lebih sungguh. Nah, kata saat kita menaikkan lagu mengampuni itu kita saat doa puasa, ternyata diingatkan kita yang selama ini mungkin kita bersalah sama teman kita di sekolah dulu, di SMA. Ada juga mungkin teman satu kamar atau satu asrama yang saya dengar pernah berantem katanya, begitu kan, mahasiswa ya kan, mengampuni. Nah, kata dengan itu, dengan mengampuni kalau kita punya niat sungguh-sungguh, kadang-kadang tiba-tiba meneteskan air mata. Tuhan, aku menyesal. Dia sudah pergi ke Manado, dia sudah pergi pelayanan, tapi aku belum mengampuni ketika itu berantem saya di asrama. Tapi ada lagu kata mengampuni. Jadi Anda langsung punya jiwa melepaskan pengampunan kepada teman tersebut atau orang lain. Kemudian yang ketiga apa? Yang keempat, jadikan Roh Kudus sebagai pemimpin dan pembimbing Anda. Peganglah tangan Roh Kudus. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan saat puasa, maka lagu ini mengantarkan kepada Anda bahwa sepenuhnya perjalanan hidup Anda adalah tangan Tuhan ya yang mau memimpin kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Lalu kita menyanjung Yesus itu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Nah, dan seterusnya. Nah, ketika kita doa puasa dan itu penting bagi kita,
Tidak selama 9 itu nanti mungkin akan terlaksana dalam satu waktu, dalam satu pertemuan kita dengan Tuhan satu puasa. Tapi lagu-lagu yang seperti ini mengarahkan kita saat dimana yang kita perlukan, ya, tidak berbuat dosa lagi. Lalu Allah Roh Kudus penuhi kami, misalkan 6 terus. Nah, misalnya di situ ayat yang bagian ke-6, perilakunya apa? Selama ini kayaknya biasa-biasa saja. Ketika Anda tidak doa puasa, biasa-biasa saja. Tetapi ketika Anda doa puasa, ternyata Anda mulai dibangunkan lagi, meningkat lagi bahwa saya menyerahkan seluruh anggota tubuh saya untuk menjadi senjata kebenaran. Sebelum puasa kemarin dianggap biasa-biasa, perkataan mau ngomong apa, mau tersinggung, mau menyinggung, mau gelak ketawa, mau apa tanpa teratur. Tetapi ketika kita doa puasa, ternyata bisa menyerahkan anggota kita itu, anggota tangan kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, dan seterusnya sebagai hal-hal yang benar saja. Dalam masa pertumbuhan ternyata berbarengan dengan puasa, dengan doa puasa. Nah, saat puasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, itulah kadang-kadang kita diubahkan tidak melalui khotbah, tetapi diubahkan ketika kita berlutut dan menyanyikan satu pujian ini. Lagu ayat ini di Roma 6 ayat 13 sampai 14. Sudah hafal ya ayat ini? Apa isinya? Udah hafal? Nah, kan? Aduh, nggak bawa kantong lagi tadi. Cuma si roga aja untung. Iya kan? Tahu kan? Menyerahkan seluruh anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Nah, kalaupun kita sekali waktu, ya kan, berkata-kata, bertingkah laku, berkata dari mulut dan segalanya, kita mungkin lamban. Ketika doa puasa, kita dipercepat perubahan itu, ya kan? Sehingga kalau orang Jawa bilang, kamu jadi perempuan atau laki-laki jangan bergajulan. Apa itu bergajulan? Jadi kasar gitu loh ya. Jadi mulai dirubah lagi, mulai lemah lembut ya, mulai menggunakan hal yang tepat. Kemudian lanjut. Ya, ada lagu di situ. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Terus apa katanya? Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Lalu mengangkat muka. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Nah, ketika saudara duduk di kaki Tuhan, merendahkan diri, puasa dan doa, kadang hanya dengan lagu ini Anda langsung diurapi, langsung mendapatkan penguasaan Tuhan. Lalu Anda yang keluar apa? Dengan mengatakan bahwa Yesus hebat. Aku mengangkat wajah, Yesus hebat. Ya, aku mengangkat tangan, Yesus ajaib. Apa ajaibnya? Lalu kita menyanjung Tuhan ternyata di situ. Kita menyanjung Tuhan bahwa Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa. Tuhan Yesus Maha Kasih, Yesus Maha Kuasa, Yesus penuh kasih karunia. Bahkan berkata apa lagi? Tuhan, berikanlah karunia-karuniamu kepada kami Tuhan. Engkau hebat. Saya ingin hebat seperti Tuhan. Saya ingin hebat seperti Rasul Paulus. Saya ingin hebat seperti pelayan-pelayan di dalam Alkitab, yaitu yang penuh kasih karunia. Saudara pikir bahwa karunia itu hanya 1, 2, 3? Nah, kalau Tuhan Yesus punya 12, maka saudara akan dikasih 12. Amin tidak? Amin. Kok ragu-ragu? Amin. 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 Saudara akan dikasih karunia 12, karunia menyembuhkan, karunia bahasa roh, karunia bermujizat, karunia bisa dengan iman, karunia pengetahuan, karunia hikmat, karunia membedakan roh, karunia apa saja bisa terjadi. Dan itu Bapak nggak belajar dari manusia, saya belajar dari Tuhan seperti itu sehingga saya bisa mengalami hal itu. Jadi kalau saya minta sama Tuhan, kata pendeta itu enggak, karunia itu kan karunia jawatan itu untuk orang-orang tertentu. Iya. Kalau nabi, rasul, gembala, penginjil, guru itu tidak bisa dirubah. Tapi kalau karunia
praktis itu apa yang Tuhan punya itu akan diberikan kepada kita siapa yang minta, siapa yang menangkap visi itu. Begitu ya. Nah kemudian saya bilang itu dengan doa puasa dari belajar dari miskin, dari penguasaan diri yang ke-8 itu, ketika Anda bisa memberi dari kemiskinan saat ini, ketika kita bisa memberi dari kekurangan kita, maka kalau Anda kaya, Anda bukan menjadi orang pelit. Tapi kalau dari miskin ini saudara masih menjadi pelit, maka menjadi orang kaya mungkin tambah pelit. Makanya dalam doa dan puasa itu, kalau doa puasa itu maka saudara belajar memiskinkan diri. Dan praktisnya apa implementasinya? Yaitu kita bisa memberi dari kekurangan. Tapi saudara juga harus pakai hikmat tadi. Jangan-jangan di asrama nggak punya duit, padahal duitnya cuma 10.000, dimasukkan saja kata Pak Sukoco. Katanya kalau memberi sama Tuhan, pokoknya itu semua akan ditambahkan, diberkati, dan nanti saya akan menjadi orang yang murah hati kalau saya menjadi kaya. Padahal di asrama nggak punya uang sama sekali, cuma 10.000. Lipstik habis, sabun habis, odol habis, dikasihkan sama Tuhan di ruangan ini, ya kacau lah. Bukan itu, makanya pakai hikmat juga ya. Cuma ada saatnya gini, pas bepergian, kita hanya mau makan butuh itu, di keluarga tidak punya. Seperti Bapak pernah punya uang, hanya 4.000. Terus Tuhan 4.000 ini kan untuk anak saya itu yang masih imut-imut itu, umur TK ya kan, umur 4 tahun sama 5 tahun. Waduh, anak saya itu aja butuh susu nggak bisa beli, tapi ini tiba-tiba ada orang mikul jualan sapu itu loh, jualan sapu. Terus pas saya jalan olahraga begini, ketemu sama dia, mas berhenti dulu dong. Kenapa Pak? Saya pikir saya suruh beli alat-alat dapurnya dia ini. Dia bilang gini, Mas, bener-bener saya minta tolong, saya minta maaf banget sama Mas. Mas kelihatannya bahagia banget sih, bahagia, syukurlah. Terus gimana? Apa maksudnya? Saya mau minta duit, kalau boleh seberapa yang Mas kasih begitu. Lalu saya bukakan dompet. Benar-benar, Pak, maaf ya, saya memang senang ya saya punya Tuhan memang, tapi saya memang sama-sama nggak punya uang, cuman ini bisa dibagi. Bapak mau beli minum ya, cukup minum aja ya Pak ya, nanti kalau ada orang lain yang bisa minta tolong, Bapak minta tolong lagi kepada orang lain. Ini sekarang saya punya duit hanya 4.000, jadi Bapak 2.000, saya 2.000, ya nggak apa-apa. Oh Mas, nggak usah Mas, ikhlas udah, pokoknya cepet aja beli minum. Pada waktu itu minuman kalau nggak salah masih 500 deh, yang minuman gelas gitu ya, saya kasih 2.000. Nah akhirnya apa? Saya kasihkan, saya pulang, oke, saya nggak bisa belikan apa-apa untuk anak saya, yang penting 2.000 itu masih utuh. Lalu besoknya sorenya saya berdoa, pas jam 6 berdoa, Tuhan tolong bagaimana saya punya uang dan sebagainya. Ternyata apa? Di balik itu yang saya tidak duga, saya sebagai guru biasa dan wakil guru agama, lalu murid saya tiba-tiba datang sore, ketok-ketok jam 6 begitu. Itu ada keponakannya Menteri Keuangan dulu Pak Radius Prawiro. Lalu dia ngetok-ngetok pintu begitu, Pak Sukoco permisi, ya kenapa? Oh Pak, saya boleh nggak masuk sebentar aja Pak, saya mau ada perlu saya sama Bapak. Pas kami juga lagi berdoa sama istri di ranjang berdoa, terus oke, boleh silakan masuk. Pak, saya cuma duduk sebentar aja, jangan ditahan saya ya, jadi saya mau cepat pulang. Mungkin maksudnya jangan ditanya-tanya nanti uangnya gimana gitu. Nggak taunya dikasihkanlah itu saya uang. Dia amplop begitu ya, Bang. Amplopnya tebel. Waduh, kalau amplop tebel ini lebih dari 2.000 ini pasti. saya buka begitu, ya uangnya 350.000. Banyak bener nih. Terus bilang, Pak itu terima saja. Setelah dia waktu itu HP-nya belum HP ini masih apa itu namanya? Masih SMS yang lama dulu yang kotak itu apa namanya itu. Nah terus dibilang, Pak uang itu mungkin bisa terbantu bayar kontrakan begitu. Ya kebetulan memang bener, kontrakannya juga sudah habis, makanan uang tinggal 2.000, nggak dikasih itu. Jadi akhirnya saya bayarkan yang harusnya 3 bulan harus pas itu 350. Saya bilang sama yang punya rumah, Pak maaf ya ini ada uang tapi yang 150 saya pegang, yang 200 saya sampaikan ke Bapak untuk nyicil rumah. Oke, nggak apa-apa Pak Sukoco, saya percaya bahwa nanti Tuhan akan menolong Bapak juga, akan mencukupkan untuk saya bayar rumah, katanya begitu. Oke, terima kasih Pak. Nah, dicukupkan sama Tuhan. Nah itu, jadi mujizat juga terjadi kadang dengan apa? Doa puasa. Nah, jadi kalau memberi dari yang miskin itu bukan berarti memang kita harus dari miskin lalu kemudian diberkati duitnya banyak nanti kalau seperti Pak Sukoco, enggak. Tapi sekali waktu akan terjadi hal itu, akan ditunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu ajaib. Apa yang tidak kita pikirkan disediakan oleh Tuhan. Nah sudah, kalau itu nomor 9 itu sudah tahu bahwa prinsipnya seperti itu perilakunya.
Oke ya, jadi paham semua ya tentang kita doa puasa. Diperbaiki lagi ya perilaku puasa-puasa kita ya, dan lakukan doa puasa. Saudara-saudara yang punya keluarga jauh di Medan, di Sumatera, di Manado, di Irian, di mana saja, saudara banyak lutut di kaki Tuhan ya, supaya saudara mengalami banyak mujizat, nama Tuhan dipermuliakan. Kita melayani berbobot karena ada Tuhan berikan urapan kuasa saat kita doa puasa, terlatih untuk segala-galanya, dan kita enteng dalam tugas pelayanan karena bersama Tuhan. Haleluya. Mari kita tutup doa kita. Kita akhiri. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan karena firman Engkau yang Tuhan berikan kepada kami luar biasa, menguatkan kami, meneguhkan kami, memperdalam lagi supaya kami selain doa dalam komunitas, kami juga bisa melakukan doa dan puasa kami, karena memang banyak hal ya Tuhan yang sedang kami hadapi. Kami tahu mahasiswa kami membutuhkan banyak pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu ketika mereka melakukan doa dan puasa dalam hal membayar harga untuk hidup selama di kampus ini, mereka lakukan kiranya Tuhan berkenan atas tindakan mereka, sehingga mereka bukan orang yang berkesulitan, tetapi semua selalu ada jalan keluar tepat pada waktunya sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga mahasiswa kami semakin dikuatkan dalam menempuh pendidikan di IKSM ini. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kekuatan sampai detik ini, di mana kami bukan saja kuat dengan makan dan minum, tetapi kami kuatkan dengan firman Tuhan yang sangat menghibur dan memberkati kami pada sore hari ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Maka doa ini akan disempurnakan sesuai dengan doa yang Tuhan ajarkan. Mari kita doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhan-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita menaikkan satu pujian amin.